Hai para Sundaners, kumaha kabarna? Damang sadayana dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan membahas sebuah alur cerita dari film The Living Dead yang rilis pada tahun 2019. Film ini menceritakan tentang seorang pemburu iblis yang menyelidiki sebuah desa yang mendapatkan sebuah malapetaka dari iblis pembunuh yang sangat kejam di setiap titik cahaya. Untuk teman-teman yang suka dengan konten di channel ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dengan begitu, kalian tidak akan ketinggalan dengan video terbaru di channel ini. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film diawali di kota Pufeng yang akan memasuki waktu malam. Kemudian seorang pria membunyikan gong menyuruh para warganya untuk mematikan alat penerangan. Karena kota mereka sedang mengalami peneroran dari sosok iblis yang sangat mengerikan, di mana iblis itu mengincar warga yang berani menyalakan cahaya pada malam hari. Dan sudah dipastikan bahwa warga tersebut akan tewas dengan tubuh yang mengering. Lalu Shin pun kemudian beralih kepada seorang adik kakak yang sedang berada di rumah yang bernama Chan dan Chin, di mana mereka hidup berdua karena orang tua mereka yang telah meninggal. Di sini juga terlihat bahwa Chin sedang mengalami sakit akibat udara yang sangat dingin. Lalu Chan yang tidak tega melihat sang adik kemudian menyuruhnya untuk masuk ke dalam lemari dan memberikan sebuah kompor api untuk membuat tubuh Chin agar bisa lebih hangat. Chan juga berpesan agar Chin mematikan api bila dirinya berteriak, karena ia tahu bahwa menyalakan sebuah cahaya bisa memancing sosok iblis. Sehingga ketika api sudah dinyalakan, seketika aura mencekam langsung menyelimuti tempat itu, di mana Chan yang sedang berjaga di luar seketika merasakan sosok iblis yang telah mendatangi mereka. Ia kemudian menyuruh Chin untuk mematikan api yang sedang menyala, sementara dirinya mencoba bersembunyi pada sebuah tumpukan jerami. Hingga Chan menjadi sangat ketakutan ketika melihat sosok iblis yang sangat mengerikan. Namun karena khawatir dengan keadaan Chin, dirinya kemudian bergegas untuk masuk ke dalam rumah. Namun betapa terkejutnya Chan ketika melihat sosok iblis telah berada di atas lemari. Dan Chan seketika langsung bergegas pergi untuk menyelamatkan diri. Namun naas, Chan harus tertangkap dan langsung tewas waktu itu juga. Chin yang khawatir dengan keadaan kakaknya kemudian membuka lemari untuk mengecek keadaan. Namun naas, ia juga harus tewas oleh keganasan iblis tersebut. Dan lalu film pun dimulai. Kemudian kita akan diperlihatkan mengenai keadaan kota Pufeng yang sangat kacau, di mana hanya ada penderitaan dan ketakutan yang menyelimuti kota tersebut. Hingga datang seorang pria yang diketahui bernama Xiaolan, di mana Xiaolan seperti mayat hidup dengan sebuah rantai yang berada pada tubuhnya, dan diketahui bahwa dirinya memang sudah mati namun dihidupkan kembali, yaitu menjadi sosok pemburu iblis sesuai perintah dari gurunya. Xiaolan kemudian mendekati kerumunan warga yang sedang melihat sesuatu, di mana para warga sangat terkejut ketika melihat jasad Chan yang telah mati mengering, yang merupakan korban kekejaman dari sosok iblis semalam. Xiaolan yang juga dibuat sedikit bingung karena mayat tersebut kehilangan semua darah beserta dagingnya tanpa meninggalkan bekas luka sama sekali. Seorang warga kemudian berkata bahwa hal tersebut terjadi karena Chan melanggar sebuah pantangan, yaitu berani menyalakan cahaya pada malam hari, yang hal tersebut memancing datangnya sosok iblis yang sangat mengerikan. Kemudian singkat cerita malam pun tiba. Xiaolan yang merasa penasaran kemudian berniat untuk memecahkan masalah tersebut, di mana ia bermalam di rumah Chan sambil menyalakan sebuah cahaya tepat di depan pintu. Hingga setelah lama menunggu, pada akhirnya iblis Dajjal itu pun datang menghampiri Xiaolan dan langsung mencoba membunuhnya. Namun Xiaolan yang mengetahui hal tersebut langsung mengarahkan serangan menggunakan rantainya, yang ternyata iblis itu dapat menghilang dan menghindar dengan sangat cepat. Mereka kemudian sempat melakukan pertarungan pada saat itu, yang terlihat bahwa kekuatan di antara keduanya sangatlah seimbang. Sang iblis yang mengetahui bahwa Xiaolan bukanlah manusia biasa, kemudian iblis itu memilih untuk pergi dari tempat itu.
Hingga ketika Xiaolan akan mencoba menyerangnya, tiba-tiba senjatanya dihantam oleh senjata lainnya yang menyebabkan serangannya meleset. Ternyata itu merupakan adik seperguruan yang diketahui bernama si Zui. Kemudian Xiaolan berkata mengenai tujuan si Zui berada di tempat itu, dan si Zui menjawab bahwa dirinya sedang menyelidiki sebuah kasus yang berada di kota tersebut, yaitu mengenai sosok iblis yang meneror warga desa. Karena tujuan mereka sama, mereka kemudian saling bekerja sama untuk memecahkan kasus itu. Si Zui kemudian terlihat sedikit kaget ketika melihat dua orang yang mati secara mengenaskan tanpa ditemukan sedikit pun bekas luka darah tubuh mereka. Hingga untuk menjawab keanehan itu, si Zui berniat bertanya langsung kepada arwah sang korban, di mana ia masuk ke dalam tubuh korban dengan menggunakan kekuatannya. Namun setelah mencari kemana kemari, dirinya sama sekali tidak menemukan arwah di dalam jasad itu. Dan bisa diambil kesimpulan bahwa iblis itu telah mengambil arwah dari para korbannya. Mereka kemudian pergi ke pemakaman untuk menguburkan jasad dari korban tadi. Hingga setelah semua beres, mereka tidak sengaja bertemu dengan seorang ibu-ibu yang sedang memberikan sebuah doa kepada makam keluarga yang bernama keluarga Qiao. Keluarga Qiao itu sendiri merupakan keluarga terhormat di kota Pufeng yang terkenal sebagai pengrajin lentera, yaitu sebuah alat penerangan yang sangat indah. Namun tepat di suatu hari terjadi sebuah peristiwa yang sangat mengerikan, di mana kediaman keluarga Qiao terbakar dan menewaskan semua anggota keluarganya yang berjumlah 50 orang. Hingga setelah kejadian itu, keadaan kota Pufeng awalnya damai berubah menjadi sangat mengerikan, dan dipercaya bahwa arwah dari keluarga Qiao lah yang selama ini meneror warga. Mendengar cerita dari sang ibu, Xiaolan dan si Zui menjadi turut berduka dan menjadi sangat penasaran mengenai penyebab dari kebakaran tersebut. Untuk menjawab semua pertanyaan itu, mereka mengunjungi kediaman keluarga Qiao yang sudah terbengkalai dan terdapat sebuah dinding penghalang yang dibuat oleh bangsa iblis. Sehingga setelah dinding penghalang itu hancur, mereka kembali langsung masuk ke dalam untuk mengeksplor tempat tersebut. Yang ternyata tempat itu berukuran sangat luas dengan beberapa bangunan yang sudah terlihat kusam. Namun secara tak terduga, mereka melihat seseorang yang berlari dengan sangat panik dan mereka pun langsung mengejarnya mengelilingi seisi bangunan. Hingga setelah pria itu pun berhasil ditemukan, terlihat ia sangat ketakutan atas kedatangan Xiaolan dan memohon agar Xiaolan dan si Zui tidak membunuh dirinya. Mendengar hal tersebut jelas membuat mereka menjadi sangat bingung karena pria yang baru saja mereka temui seperti sudah mengalami trauma yang sangat mendalam, dan diketahui bahwa pria itu pun bernama Qiaoyi yang merupakan putra kedua dari keluarga Qiao. Dia juga merupakan orang satu-satunya yang berhasil selamat dari tragedi kebakaran dan sudah terjebak di tempat tersebut selama kurang lebih dari 1 tahun. Qiaoyi juga berkata bahwa dirinya sering mendapatkan siksaan dari iblis jahat yang merupakan pelaku utama dari tewasnya semua keluarga Qiao yang diketahui bernama Zhao. Xiaolan dan si Zui yang merasa penasaran pun kemudian menyuruh Qiaoyi untuk menceritakan semuanya, di mana Qiaoyi kemudian menceritakan mengenai awal mula hal itu bisa terjadi. Tepatnya di 1 tahun kebelakang kondisi kota Pufeng sangat damai dan tentram, dan keluarga Qiao merupakan keluarga paling terpandang di kota tersebut, di mana keluarga Qiao merupakan pengrajin lentera yang sudah sangat terkenal atas keindahannya. Bahkan setiap hari festival seluruh seisi kota dipenuhi oleh lampu lentera dan semua orang pun terlihat sangat bahagia pada saat itu. Sebagai keluarga pengrajin lentera, jelas semua anggota keluarga Qiao wajib bisa membuat lentera dan mereka selalu melakukan latihan hampir setiap hari. Namun Qiaoyi selalu mendapatkan hal tidak menyenangkan dari salah satu keluarganya yang selalu menjahili Qiaoyi pada saat waktu latihan. Namun beruntung Qiaoyi memiliki kakak tiri yang sangat peduli kepadanya yang diketahui bernama Nona King. Hingga pada suatu hari Zhao tiba-tiba datang ke kediaman mereka yang menawarkan dirinya untuk bisa masuk ke keluarga Qiao. Zhao juga memperlihatkan keahliannya dalam membuat lentera, yang hal itu seketika membuat ayah keluarga Qiao menjadi sangat merasa kagum. Sehingga setelah diterima masuk ke keluarga tersebut, hubungan Zhao dan Nona King terlihat sangat dekat dan saling menyimpan perasaan suka di antara mereka.
Tepatnya di suatu hari Qiaoyi secara tidak sengaja melihat Zhao yang sedang dibully, yaitu oleh 3 orang pria so jagoan di tempat tersebut. Karena mereka tidak suka melihat Zhao yang selalu dekat dengan Nona King. Hingga Zhao yang merasa kesal pun langsung mengeluarkan kekuatannya yang berupa aura hitam yang bisa mengendalikan ketiga orang tadi untuk membunuh dirinya ke dasar air. Dan hal itu jelas membuat Qiaoyi menjadi sangat terkejut. Sejak kejadian itu, hidup Qiaoyi menjadi sangat terpuruk karena dirinya sangat tidak menyangka bahwa Zhao adalah seorang penyihir yang mengendalikan kekuatan Bajain yang memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Sehingga tepat di suatu hari, ia memberitahukan hal tersebut kepada Nona King. Karena ternyata sebentar lagi Nona King dan Zhao akan segera menikah dan dia tidak ingin bila hal tersebut terjadi. Namun Nona King mendengar hal itu jelas tidak percaya. Karena Zhao adalah sosok pria yang sangat baik kepada dirinya. Dan tidak mungkin bila Zhao adalah seorang penyihir yang akan mengkhianati keluarga Qiao. Karena Nona King yang tidak mempercayainya. Kemudian Qiaoyi masuk ke tempat kediaman Zhao untuk mencari barang bukti mengenai kejahatan Zhao. Hingga setelah agak lama mencari, dirinya akhirnya menemukan sebuah kitab mengenai ilmu Bajain, yaitu sebuah ilmu hitam selama ini Zhao pelajari. Dan karena hal itulah Zhao kemudian menerima hukuman dari sang ayah keluarga Qiao, yaitu berubah dijebloskan ke dalam penjara karena dianggap sebagai pengkhianat. Dan karena kekasihnya telah dipenjara, jelas membuat Nona King menjadi sangat bersedih dan memohon kepada Qiaoyi untuk membantunya membebaskan Zhao. Pada awalnya, jelas Qiaoyi menolak hal tersebut karena Zhao merupakan seorang penyihir yang sangat jahat. Namun melihat kakaknya yang sangat menderita, pada akhirnya Qiaoyi pun setuju untuk membantunya. Sehingga setelah Zhao berhasil lolos terjadi sebuah malapetaka yang sangat dahsyat, di mana Zhao mengamuk dan mengendalikan semua orang untuk saling membunuh. Dan hal itu membuat keadaan keluarga Qiao seketika menjadi sangat kacau. Dan Zhao kemudian tidak sengaja memukul Nona King yang mencoba melindungi Qiaoyi dan terbakar pada sebuah tiang yang menyebabkan Nona King yang akhirnya harus tewas. Melihat hal tersebut, jelas membuat Zhao dan Qiaoyi menjadi sangat panik karena wanita terpenting dalam hidup mereka yang mati secara mengenaskan. Sehingga ketika semua orang telah terbunuh, sekarang tersisa Qiaoyi yang masih hidup, di mana Zhao meminta kepada Qiaoyi untuk mengembalikan kitab batuin yang disembunyikan oleh Qiaoyi, karena itu merupakan kitab berharga untuk bisa menambah kekuatannya. Namun Qiaoyi kemudian menjawab bahwa dirinya sangat enggan untuk mengembalikannya, bahkan dia rela mati daripada harus memberikan kitab tersebut. Zhao yang mendengar hal itu jelas menjadi sangat emosi. Namun bila dirinya membunuh Qiaoyi, maka keberadaan kitab batuin tidak akan pernah dia dapatkan. Dan Zhao memilih untuk menyiksa Qiaoyi sampai Qiaoyi bisa memberitahukannya. Dan Xiaolan kemudian berkata mengenai lokasi kitab batuin yang Qiaoyi telah disembunyikan. Dan Qiaoyi kemudian membawa mereka kepada sebuah ruangan sembari mengambil kitab batuin yang ternyata ia menyembunyikan pada sebuah lentera burung. Hingga setelah tak lama terasa sebuah energi jahat yang datang ke tempat itu, yang tak lain adalah Zhao dan sang iblis pembunuh. Xiaolan dan si Zui langsung mengarahkan kekuatannya untuk melawan energi jahat yang telah menyerang mereka. Sedangkan Qiaoyi telah dikejar oleh Zhao dengan hasrat membunuh yang sangat tinggi. Hingga Qiaoyi sedang terpojok, si Zui kemudian melemparkan pedangnya tepat ke arah Qiaoyi. Dan Qiaoyi langsung menggunakan pedang tersebut untuk melindungi dirinya, yang secara tersengaja leher Zhao tergorok hingga pada akhirnya pun tewas. Namun sebelum kematiannya, Zhao sempat menuju ke arah Qiaoyi dengan sekuat tenaganya, hingga ia akhirnya pun tewas pada saat itu juga. Sementara Qiaoyi sendiri terlihat sangat panik dengan apa yang telah terjadi karena ia melakukan hal tersebut secara tidak sengaja. Namun di sisi lain Qiaoyi juga terlihat sangat bahagia karena dengan kematian Zhao, maka balas dendam keluarga Qiao sudah berhasil terbalaskan. Xiaolan yang masih penasaran kemudian menemukan sebuah benda dari dalam saku Zhao yang merupakan sebuah lukisan berupa gambar Nona King yang tersimpan rapi, yang menandakan bahwa cinta Zhao kepada Nona King sangatlah tulus. Singkat cerita, esok pun tiba. Terlihat para warga sangatlah bahagia karena mengetahui bahwa Zhao telah mati, yang otomatis desa mereka sekarang sudah aman dari gangguan iblis pembunuh.
Xiaolan dan si Zui kemudian pergi ke pemakaman untuk menguburkan jasad Zhao yang sudah tidak bernyawa, sekaligus akan menghapus nama Qiaoyi yang kita ketahui bahwa ia masih hidup. Namun betapa terkejutnya mereka karena nama Qiaoyi tidak terdaftar pada tugu itu, yang padahal semua korban dari keluarga Qiao sudah jelas tertulis. Mereka kemudian langsung berpikir bahwa Qiaoyi telah berbohong dan merupakan pelaku utama dari kasus iblis pembunuh itu. Dengan kata lain, Qiaoyi telah memfitnah Zhao sebagai seorang pelaku, yang kenyataannya ia adalah pelaku sebenarnya dari pembantaian keluarga Qiao, sekaligus ilmu hitam dari kitab Batuin. Nama Qiaoyi sendiri merupakan sebuah nama samaran yang diketahui bahwa nama aslinya bernama Zhaoyi, dan mereka langsung bergegas pergi untuk menemukannya. Hingga setelah sampai di kediaman Qiao, mereka sama sekali tidak menemukan Qiaoyi di tempat itu. Namun karena aura jahatnya masih ada, Qiaoyi tidak akan pergi jauh dari tempat tersebut untuk mencari petunjuk lain. Mereka kemudian mempraktikkan lagi ketika Zhao sedang terikat, di mana ia menuju ke arah depan seolah memberikan sebuah petunjuk kepada mereka, dan itu mengarah kepada sebuah saung tempat Nona King suka menulis. Hingga setelah lama memperhatikan, Xiaolan berhasil menemukan alat pengendali yang membuka sebuah ruang bawah tanah, dan itu merupakan sebuah petunjuk yang diberikan oleh Zhao. Mereka kemudian bergegas masuk untuk mengecek lokasi itu. Namun mereka kemudian sangatlah terkejut karena terdapat sosok mayat yang hangus terbakar, yang tak lain itu adalah jasad Nona King yang telah lama tewas. Namun secara tak terduga, si Zui kemudian diserang oleh sesuatu yang membuatnya terpental. Begitu juga dengan Xiaolan yang terpengaruh oleh sebuah genjutsu, di mana dia masuk ke dalam dunia lain dengan tubuh yang terikat. Si Zui yang mencoba menolong malah diserang oleh Qiaoyi yang membuatnya tidak bergerak. Dan Qiaoyi langsung mengambil sebuah pedang untuk digunakan membunuh Xiaolan. Sementara Xiaolan yang masih tergenjutsu melihat kembarannya sendiri yang berada di hadapannya dan terus berkata bahwa mengenai masa lalu Xiaomi yang merupakan seorang pembunuh. Kembarannya juga berkata mengenai Xiaolan hanyalah sebuah boneka karena dirinya hanyalah seorang mayat yang dihidupkan kembali. Mendengar semua ocehan itu seketika membuat Xiaolan menjadi sangat terpuruk dan dia sudah sangat pasrah dengan keadaannya. Namun secara tiba-tiba datang seorang pria yang menyelamatkan Xiaolan, di mana ia memberikan semangat kepada Xiaolan untuk terus menjalani hidupnya karena dia adalah seorang pemburu iblis dan bukan sebuah boneka. Hingga ketika Qiaoyi akan membunuh Xiaolan, seketika Xiaolan tersadar yang menyebabkan Qiaoyi terpental dan Xiaolan langsung menyelamatkan si Zui dari pengaruh aura jahat. Mereka kemudian langsung menghampiri Qiaoyi yang merupakan pelaku utama dari kasus tersebut, dan terlihat bahwa Qiaoyi memiliki aura jahat dengan kekuatan Batuin yang ia miliki. Mereka kemudian langsung bertarung dengan sangat sengit. Di mana Qiaoyi membangkitkan beberapa iblis yang memiliki kekuatan yang lumayan besar beserta kebal bacok yang membuat Xiaolan dan si Zui menjadi sangat terpojok. Hingga dalam keterpurukannya itu, Xiaolan mengingat kembali dengan penderitaan warga yang harus kehilangan nyawa mereka dan harus menjalani kehidupan yang penuh ketakutan. Dan hal tersebut langsung membangkitkan kekuatan Xiaolan yang terpendam. Mereka kemudian langsung bertarung pada saat itu juga. Dan terlihat Xiaolan dan si Zui lebih unggul. Bahkan mereka bisa membunuh semua pasukan iblis yang memiliki kelemahan di area kepalanya. Melihat pasukannya dapat dikalahkan, jelas membuat Qiaoyi menjadi sangat panik. Ia langsung membuat perisai penahan untuk melindungi dirinya. Namun Xiaolan dengan sangat emosi dapat menghancurkan perisai tersebut dengan cukup mudah dan langsung menyerang Qiaoyi hingga lenyap menjadi abu. Namun mereka sangat terkejut karena itu hanyalah ilusi yang dibuat oleh Qiaoyi. Sementara Qiaoyi sendiri sedang berusaha membangkitkan Nona King dengan bantuan Bajain. Di sini kemudian terungkap
mengenai motif utama menjadi pembunuh, di mana ia mengumpulkan roh dari korbannya yang dimasukkan ke dalam bajain dan dia gunakan untuk menghidupkan Nona King yang telah lama tewas. Kyaoi sendiri sangat mencintai Nona King melebihi apapun dan ia hanya ingin Nona King hidup kembali untuk hidup bersama dirinya, sehingga secara tak terduga sebuah keajaiban akhirnya muncul di mana Nona King hidup kembali dengan wujud yang sangat sempurna dan hal itu membuat Kyaoi menjadi sangat bahagia. Dengan pernyataan yang sangat mendalam, Kyaoi meminta maaf kepada Nona King karena telah membuat banyak kesalahan, yaitu telah membunuh semua keluarganya beserta merenggut kebahagiaan yang sempat Nona King miliki, dan dirinya berharap agar Nona King bisa memaafkan kesalahannya. Lalu Nona King yang mendengar hal itu hanya bisa tersenyum dan bersedia memaafkan kesalahan Kyaoi yang tergolong sangat kejam. Dan Kyaoi langsung memeluk tubuh Nona King dengan penuh kebahagiaan. Namun belum ia merasakan kebahagiaan itu, tubuh Nona King telah menghilang dari pelukannya. Karena itu hanyalah sebuah roh yang bersifat sementara, dan hal tersebut jelas membuat Kyaoi menjadi bersedih kembali karena merasa sudah sangat terpuruk. Kyaoi kemudian berniat untuk melakukan bunuh diri. Namun hal itu digagalkan oleh Siolan dengan menggunakan senjatanya dan menginginkan agar Kyaoi bisa tetap hidup. Karena dengan kejahatan yang telah dilakukannya, maka dirinya harus menanggung terlebih dahulu akibat dari perbuatannya, di mana ia disiksa dengan tubuh terikat sebagai hukuman yang pas untuk menebus semua dosanya. Sehingga setelah semua kejadian itu, keadaan kota Pufeng menjadi penuh kebahagiaan kembali, berserta Siolan dan Shizui yang sangat merasa lega karena kasusnya telah terselesaikan dan film pun berakhir. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Buat kalian yang mau request film selanjutnya silahkan komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit undur diri, ninggali film Seotong undur diri dan salam Sundaners.